sekarang sedang menempuh pendidikan S3 doktoral ya di Universitas Brawijaya dan merupakan poluan Indonesia termuda yang mendapatkan beasiswa Eka Cipta Foundation. Luar biasa nggak, Bang? Luar biasa banget ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Itu prestasinya sangat ya, benar sekali ya. membanggakan pastinya. Dan ada pun prestasi-prestasi beliau nih, prestasi-prestasi beliau lagi nih saya sebutin ya. Prestasi beliau yang pertama yaitu juara 1 mahasiswa berprestasi Universitas Padjadjaran pada tahun 2012 ya. Dan mendapatkan Best Student Award ya from Padjadjaran University, selected based on rigorous selection of academic and non-academic achievements, paper presentation, and English, winning over 16 other best students from 16 faculties in Padjadjaran University. Wow, dari 16 fakultas ya, winning over dari 16 fakultas mendapatkan Best Student Awards. Dan yang kedua, prestasi yang kedua, Bang. The first winner of section Academic Mobility in Asian Higher Education Institution with the project presentation Academic Mobility in Padjadjaran University dalam program Altai Asia tahun 2012 di Barnaul, Rusia. Wow, Rusia tingkat internasional, Bang. Hebat banget, the first winner. Dunia first winners ya. Benar, wow. Dan yang ketiga merupakan tim asistensi dan monitoring pengamanan pemilu bukan di dalam negara, Bang, tapi di luar negeri di Tokyo, Jepang, 8 April sampai 21 April 2019. Ini jadi pertanyaan loh, kok bisa sih di Tokyo sih gitu kan? Kok kenapa nggak negara lain ya? Nanti kita kupas ya bersama Bu Adipta ya. Dan kemudian yang keempat, betul sekali. Peserta Transnational Training Course on Combating Transnational Crime China dari tanggal 1 sampai 15 Juli 2019. Wah, itulah ini prestasinya sederet bukan kaleng-kaleng lagi ya, Pak Imran. Benar, itulah sederet prestasi dari poluan dengan pangkat IPTU yang bernama Adipta Wisnu Wardani SIP MSI. Halo Bu, selamat malam Ibu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, luar biasa sekali Ibu ya. Selamat malam ya. Selamat malam. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Ya, jadi sekedar insecure nih. Ketemu sama Ibu jadi gimana gitu. Wow. Insecure banget Bang ya. Jangan, kita nggak boleh insecure. Kita justru harus termotivasi dengan prestasi, segudang prestasi. Ya, silakan. Benar sekali ya. Kemudian Bu Adipta ini merupakan komandan kami ya, sangat muda tapi merupakan pimpinan kami di kantor. Mohon izin Ibu ya. Mungkin Bang Adiles silahkan bisa berikan atau mungkin kita persilakan dulu Ibu Adipta mungkin mau menambahkan sesuatu langsung, ya. Mohon izin ya kalau misalnya nanti. Semuanya nih berempat harus kenalan dulu deh, karena kita tak kenal sama kata sayang, teman-teman yang lain juga mau kenalan karena all of you langsung aja Ibu. Mohon izin Ibu. Benar. Dari yang paling tua, silakan. Yang paling Bang tua Syahir memperkenalkan diri. Nanti itu bintang tamu nanti pas terakhir. Memperkenalkan diri. Oke. Enggak. Bang Syahir langsung memperkenalkan diri, nama, dinas di mana gitu aja. Bang Syahir 82 Bang Syahir. Ya. Nanti siap. Terus. Ya, silakan. Mohon izin Ibu ya, Ibu Adipta mohon izin saya untuk bicara ya. Nama saya Agus Syahir Apituyandi, pangkat Dewan Aibda. Sekarang saya baru mutasi. Iya, sekarang. Bener Bu. Baby face memang mukanya Bu. Beliau dikenal dengan muka baby face-nya. Orang-orang nyangka beliau ini adalah seorang bribda. Bukan bribda loh, serius. Bener. Ya kita akuin itu. Benar banget. Ya, oke. Enggak, saya Aibda. Wah. Apa rahasia awet mudanya tuh Mas? Ibu, saya deketin ya. Tuh. Wah, beneran.
Ya, Udah. saya Aibda. Sekarang saya baru mutasi ke Polres Subang, ya, baru mutasi ke Polres Subang, di Polres Subang. Jadi teman-teman, taunya saya di Badung, sekarang saya sudah ada di Subang. Jadi kota kecil yang Bagian sangat apa, Mas? indah, yang menawan, dan silakan datang ke Subang, nemuin saya. Ada saya Ibu ya, ditunggu buat Ibu Itu Adipta kampung ya. halaman saya, Mas. Saya Itu Aibda, bukan saya lahir di saya Subang. Aibda, bukan Bribda ya. Oh iya, ya Allah, saya kira masih Bribda, mukanya kayak Bribda. Sinyalnya beliau mungkin jadi agak ini ya, agak Iya. delay Malu sedikit. di Subang Agak jauh gitu kan, di Jawa Barat sana. Iya, di Subang jauh. Oke, Oke, siap. Bang Adile silakan. Oke, saya harus berbicara dengan bahasa apa ini? Bahasa Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia aja ya. Bahasa Indonesia aja. Udah Halo. bahasa Indonesia saja, bahasa Indonesia. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Adil Zainal Abidin, pangkat Bribka. Saya berdinas di Divhu Binter Polri. Ya, terima kasih. Silakan, Mas Imran. Status. Bungsu, sekarang bungsu. Statusnya Bang Bungsu Adile sekarang katanya. bungsu. Bungsu. Oh, si Bungsu dulu ya. Oke. Nanti masih dirahasiakan. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Oh, oke. Oke, mohon Tidak izin, boleh, Bang. tidak boleh ngomongin status di Ya. sini. Kok Bungsu abang, silakan kok abang bungsu. tertawa sih? Bungsu. Oke, silakan. Imran bungsu Silakan. silakan. Iya, iya. Nama saya Imran, pangkat saya Bribtu. Saya berdinas di Divhu Binter Polri sama Ibu dan sama Bang Adile. Halo semua. Oke, silakan Ibu, izin. Sekarang Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau ditanyain dulu nggak sih nih sebelum saya cerita-cerita nih? Mungkin kita Perkenalan persilakan Ibu dulu, dulu nih Bu. sesinya Ibu. Nanti kita, iya Ibu, benar. silakan. Nanti sambil Nanti Ibu ada- lanjut ada cerita, sesi nggak apa-apa Bu. Izin. Oke. Ya, jadi begini, selamat malam adik-adik, teman-teman semua, senior, mungkin semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sudah diundang hadir ke acara Talking Santai. Tidak ada niat lain saya selain ingin berbagi pengalaman saja, karena Siap. pasti di antara kita ini ada mungkin yang lebih lagi dari saya. Saya ini masih belum ada apa-apanya, tapi apa yang sudah saya dapatkan saya ingin share. Jadi tidak ada sedikit pun niat saya untuk show off di sini, hanya ingin saling memotivasi. Karena prinsipnya kalau saya pribadi, ketika ada orang yang menceritakan tentang pengalaman achievementnya mereka, itu bukan membuat saya kayak aduh sulit sombong banget ya atau gimana, enggak. Tapi saya merasa termotivasi oleh orang yang memang menceritakan tentang achievement itu. Jadi prinsip saya selalu seperti itu. Ketika ada yang sukses itu saya ingin belajar dari kesuksesannya. Nah, saya pun tidak merasa sukses, tapi mungkin saya masih proses ke tahap yang ingin menjadi orang yang sukses. Namun mungkin achievement saya bisa sedikit memotivasi. Misalnya terkait saya menceritakan pengalaman saya, bagaimana saya bisa menjadi juara di tingkat internasional, atau bagaimana saya menjadi mahasiswa berprestasi. Karena memang achievement tersebut, ya to be honest, is not easy to get gitu. Itu nggak semua orang bisa memiliki achievement seperti itu. Jadi ingin saya bagikan apa sih tips-tipsnya, apa sih rahasianya, sehingga mungkin bisa membuat teman-teman yang lainnya bisa lebih lagi dari saya gitu. Kemudian izin memperkenalkan diri untuk senior dan rekan-rekan. Nama saya Ibtu Adita Wisnuwardani, SCPMSI, seperti yang tadi sudah diperkenalkan dengan sangat jelas sekali oleh rekan saya Imron. Ini juga walaupun memang saya nggak membicarakan bahwa di kantor itu kita partner, kita tim, di mana kita tuh bekerja bersama-sama. Jadi tidak ada yang merasa tertekan atau kayak gimana. Jadi saya sama Mas Ardiles dengan Imron juga di kantor, kita memang teamwork yang memang saya rasa solid gitu. Wah, juga ada satu lagi Leo, tapi Leonya nggak ikut gabung nih. Nggak ikut gabung, belum gabung dia. Betul. Jadi saya lulusan SCPFF 2014. Ya tadi saya sampaikan bahwa memang prinsip saya ketika kita sudah terjun di suatu bidang, jangan setengah-setengah. Saya dulu SMA memang saya pernah ikut pertukaran pelajar selama 1 tahun di Jepang. Nah di sana saya belajar bagaimana kita bisa survive di negara orang. Ketika saya bisa lolos hanya ada 4 orang siswa se-Indonesia, itu
seleksinya memang panjang, dan ketika itu banyak orang yang meremehkan saya, kayak nggak mungkin lah Dita ini bisa lolos gitu ke Jepang, nggak mungkin bisa lolos beasiswa seperti itu. Tapi ketika prinsip saya, ketika ada orang yang menganggap remeh saya, itu saya harus buktikan bahwa apa yang mereka pikirkan itu tidak benar. Jadi saya buktikan, akhirnya saya terpilih dan saya berangkat ke Jepang selama 1 tahun saya tinggal di sana. Wah. Karena memang orang yang struggle, orang yang perseverance, orang yang memang bisa menghadapi situasi sulit, itu orang yang bisa bertahan. Saya tidak mudah untuk tinggal di negara orang di usia saya masih 17 tahun. Saya jauh dari orang tua, saya tinggal sendiri di mana saya tinggal di keluarga angkat di sana, tapi di sana saya belajar bagaimana saya yang tidak bisa bahasa Jepang sama sekali menjadi bisa. Mungkin nanti juga ada Mas Adile sharing, karena kita juga sama-sama berada di negara yang memang tidak berbahasa Inggris dengan lancar di negara itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyesuaikan diri ketika saya pertama kali tiba di Tokyo, semua orang berbicara bahasa Jepang dan saya sama sekali tidak paham. Tapi saya berusaha. Setiap harinya saya punya target 20 vocab baru bahasa Jepang. Saya tulis di note, kemudian saya tandai di dictionary bahasa Jepang. Apa misalnya saya pernah sampaikan, can I watch television kepada ibu angkat saya. Ya, berusaha menggunakan mungkin bahasa tubuh, selain bahasa lisan nggak bisa, verbal, menggunakan bahasa tubuh mungkin. Dan belajar, tentunya belajar terus, Bu, seperti That's itu. the point. That's exactly right. Jadi pada saat itu saya pakai gestur. Okay. Saya tunjuk-tunjuk TV. Can I watch the television please? Nan desu ka? Anata wa nanti ya kana. Saya benar-benar nggak ngerti. Ibu angkat saya ngomong apa. Terus saya tinggal di situ sendirian, orang Indonesia sendirian. Apa yang saya harus lakukan ketika saya usianya 17 tahun, jauh dari orang tua gitu kan. Akhirnya saya membawa notes, terus saya tunjuk-tunjuk TV. Saya bilang sambil tunjuk TV itu, can I watch the television please, Okasang. Terus Okasangnya bilang, sonan desu ka? Terebi o mitte mo ii desu ka? Te yutte kudasai. Nah, artinya can I watch the television pakai bahasa Jepang. Dan saya tulis di buku itu, di note saya, note kecil gitu. Besoknya ketika saya menonton TV lagi, saya baca. Dan besoknya lagi ketika saya menonton TV lagi, saya udah hafal. Gitu. Begitupun ketika saya mau makan. Misalnya saya mau makan, Okasang, misalnya, I wanna eat gitu kan, saya tunjuk-tunjuk ke piring karena saya benar-benar nggak bisa bahasa Jepang pada saat itu. Kemudian Okasanya bilang asoka tabete mo ii desu ka? Nah, dia bilang tabete mo ii desu ka? Bolehkah saya makan gitu kan? Bolehkah saya makan? Tabete mo ii desu ka? Besoknya lagi saya lihat notes saya, kemudian Okasang tabete mo ii desu ka? Dan finally selama 4 bulan saya paham apapun yang mereka katakan dengan sendirinya, karena memang saya setiap hari bukunya setiap hari itu 20 target saya. Jadi nggak ada suatu skill yang kita dapat itu tanpa perjuangan. Semua ada usaha. Kalau saya di Jepang itu malas-malesan, saya ya udahlah, orang nggak ngerti saya ngomong ini juga orang nggak ngerti, ya udahlah saya di kamar aja, saya tutup pintu, saya tidur gitu kan. Dan selama setahun saya nggak dapat apa-apa. Iya, betul. Tapi karena saya berjuang, dan ketika saya pulang dari Jepang pun, saya SMA kelas 2 itu saya ngajar. Jadi pulang sekolah itu saya ngajar bahasa Jepang. Saya datang ke tempat lesnya. Saya bilang, saya pulang dari Jepang Pak, saya boleh nggak kerja di sini jadi guru? Nah, kebetulan dia ngetes nih bahasa Jepang saya seperti apa.
Nah, karena saya memang juga suka bahasa Jepang, akhirnya dia juga tahu saya bisa bahasa Jepang. Ya, alhamdulillah selama setahun itu banyak ilmu yang saya dapat. Akhirnya saya ngajar. Jadi pulang sekolah SMA itu saya ngajar, dan itu pun saya lanjut lagi ketika saya keterima di Unpad. Ketika itu mungkin ada teman-teman yang memang mahasiswa nih ya, mungkin ada anak magang juga kan yang ikut Iya, banyak Bu. ikut gabung di sini ya. Jadi Iya, gini, Banyak. ketika kita merasa salah jurusan, jujur saya adalah mahasiswa yang pada saat keterima SNMPTN itu merasa salah jurusan. Saya merasa saya dari IPA, gitu kan. Saya dari IPA tapi saya keterima di FISIP. Saya nggak ngerti ilmu sosial, ilmu politik itu seperti apa. Tapi ketika saya sudah keterima, kemudian orang tua saya juga bilang, ya udah kamu di SNMPTN aja di Unpad. Saya nangis, saya bilang saya mau jurusan lain gitu. Tapi orang tua saya tidak merestui, dan prinsip saya ikuti apa kata orang tua, karena orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk kita. Pada saat itu saya marah, pada saat itu saya kesel sama mama papa itu kan, kenapa sih saya harus ke Unpad gitu. Karena sebenarnya saya sudah juga keterima di Fakultas Hukum di universitas lain yang memang juga universitas negeri ternama. Nah, saya di situ merasa kesal di awal, tapi ketika saya sudah terjun, saya datang ke Unpad, saya datang ke Jatinangor, saya merasa saya udah nyemplung tuh, jangan mendelep langsung masuk, langsung kayak apa ya, gaya batu langsung ke dalam dasar udah die gitu kan. Enggak, saya terus struggle sampai ke finish, dan akhirnya semester 1 saya IPK-nya 4, semester 2 saya IPK 3,9 nih kalau nggak salah waktu itu. Terus saya student exchange ke Malaysia, saya ke Thailand, saya juga diundang oleh Kemenlu ke negara-negara lain gitu kan, alhamdulillah. Nah, jadi di situ kalau menurut saya jangan merasa adik-adik itu, kalau misalnya ada beberapa mahasiswa yang curhat ke saya, karena kan saya juga koordinator mahasiswa magang kebetulan. Ada yang curhat bahwa, Bu, saya salah jurusan, Bu. Jadi saya ele-elean, Bu, saya males, Bu, kuliah gitu kan. Saya sebenarnya nggak mau ambil jurusan HI, katanya gitu. Loh, kenapa adik teruskan gitu kan? Kalau emang adik sudah terlanjur nyemplung di situ, ya adik harus sampai finish, sampai selesai. Jangan sampai adik mandek gitu. Mandek di tengah jalan, cuman gara-gara merasa salah jurusan. Saya juga merasa salah jurusan, tapi akhirnya ternyata Allah itu memilihkan yang terbaik untuk kita. Bukan yang kita mau, tapi yang memang terbaik untuk kita. Trust me, benar itu terjadi. Ketika saya selesai S1, kebetulan saya juga termasuk mahasiswa yang lulusan tercepat, dan saya juga sebagai mahasiswa berprestasi Unpad peringkat 1. Pada saat itu juga saya belajar satu prinsip ketika saya mengikuti lomba mahasiswa berprestasi. Mungkin ada teman-teman magang yang ikutan mahasiswa berprestasi, yang tahu bagaimana proses seleksinya. Benar-benar saya nggak ada masuk untuk show off. Saya ingin sharing kepada adik-adik semua ya. Harus. Jadi waktu itu saya seleksi tingkat jurusan, kemudian saya peringkat 1, saya tingkat fakultas. Nah, ketika tingkat fakultas itu, saya juara 1 tingkat fakultas, saya bawa nama jurusan saya. Saya bukan dari HI, saya dari ilmu pemerintahan. Nah, ketika di situ, saya merasa, I will do my best. Saya melakukan yang terbaik di situ. Dan ketika ternyata di jurusan saya itu ada praktikum ke Bali, di mana praktikum mata kuliah kebijakan publik itu kalau tidak ikut nilainya dapat E. Saya sebagai mahasiswa yang memang sangat tidak ingin dapat nilai jelek gitu kan, dapat E itu rasanya kayak mau nangis gitu. Aduh, saya lebih baik nggak ikutan Mawapres deh. Saya lebih baik ke Bali aja praktikum sama teman-teman. Saya ngadep dekan, saya bilang, Pak Dekan, saya mau mengundurkan diri biar peringkat 2-nya yang berangkat ke
seleksi tingkat pusat gitu, seleksi tingkat universitas. Dan ternyata dekannya nggak ngasih izin. Dan ketika itu saya sampaikan ke teman-teman satu angkatan saya minta maaf saya nggak bisa ikut berangkat. Dan ketika hari H seleksi itu dari berbagai fakultas. Mungkin kalau yang anak Unpad di sini ada yang ikut gabung, ada di Unpad ada banyak jurusan ya. Ada kedokteran, farmasi, geologi, ada banyak banget ya jurusannya. Kemudian Mawapres itu hanya memilih peringkat 1, 2, dan 3. Wow. Dan pada saat itu rata-rata memang yang masuk ke tingkat universitas itu yang memang sudah punya achievement internasional. Jadi bahasa Inggris itu udah biasa gitu di antara kita yang lagi berkompetisi itu, kalau bisa bahasa Inggris itu udah biasa banget karena mereka rata-rata juga sudah pernah tinggal di luar negeri. Nah, jadi pada saat itu saya putar otak saya, aduh kalau bahasa Inggris banyak yang bisa nih. Sedangkan saya punya kemampuannya, bahkan saya merasa bahasa Jepang saya jauh lebih bagus dibandingkan bahasa Inggris saya. Wow, Akhirnya, akhirnya saya tanya ke panitianya, boleh nggak Mbak kalau saya pakai bahasa Jepang presentasinya? Dan ternyata nggak boleh, hanya boleh satu bahasa aja. Wah. Which is I choose English in my presentation. 15 menit presentasi. Dan saya juga berpikir gimana caranya biar bisa nyempilin bahasa Jepangnya gitu kan. Saya juga berpikir harus ada strategi gimana caranya. Jadi saya cuma nyempilin aja di akhir presentasi saya bahwa I really welcome for the question in Japanese and Japanese and English language gitu kan. Iya, betul. Dan ternyata dari 12 profesor dan doktor yang jadi juri, itu ada yang 2 profesor itu graduated from Japan. Wow. Ada yang lulusan Jepang. Jadi ketika tahu nih ada yang bilang kayak gitu, I really welcome for the question in Japanese and English, dia kayak, hah, bisa nggak nih anak gitu kan? Kayak mau ngetes gitu. Yeah, Are you sure gitu kan? Are you sure? Nah, udah gitu langsung deh ditanya satu-satu tuh sampai ada yang guru besar yang memang pakar bahasa Inggris, grammar, yang katanya tuh setiap yang duluan presentasi, yang udah duluan diuji itu pasti dicecer abis deh presentasinya, ini kenapa kamu grammarnya ini, kenapa tasisnya ini gitu kan. Nah ketika saya presentasi ternyata profesornya bilang, Anata wa Nihongo dekimasu ka? Dia bilang gitu kan. Nah, kamu bisa bahasa Jepang? Kamu bisa bahasa Jepang katanya gitu kan? Hai, watashi wa dekimasu yo. Watashi wa 1 年間 Hirakata Koukou de juga koshimashita. Iya, saya pernah, saya bisa bahasa Jepang dan saya pernah tinggal di Hirakata gitu kan selama 1 tahun. Dia semakin excited karena dia juga pernah tinggal lama. Dia beliau ambil PhD di Jepang gitu kan. Wow. Pasti sekitar 4 tahun atau 5 tahun beliau tinggal di Jepang. Jadi bahasa Jepangnya udah fasih banget. Nah, jadi pada saat itu ditanya lah, ngobrol-ngobrol berdua ini. Ternyata ada satu lagi profesor yang lulusan Jepang juga. Akhirnya nyangut juga, walaupun belum gilirannya nanya saya gitu kan. Penasaran. Dia penasaran. Tapi mau Nihongo dekimasu yo. Dia bilang, saya juga bisa bahasa Jepang bro, katanya gitu kan. Jadi saking akhirnya tektok ngobrolnya, terus saya mau switch dong ke katanya gitu. Tuh, yang satu yang dari Jepang. Saya juga alhamdulillah bisa menjawab dengan lancar bahasa Inggrisnya. Sampai akhirnya 12 juri itu yang final juri grammar yang katanya paling killer itu nanyain Francis, yang paling killer, dia bilang, I don't have any question for you, katanya gitu. Wow. Saking kagumnya ya. Speechless, katanya, why you can speak English so well? And also Japanese is awesome, katanya gitu kan. Saya nggak mau jadi saya cuma nyampein apa yang Bapak itu sampaikan ya. Profesor itu. Nah akhirnya karena saya merasa setiap tahunnya itu yang juara itu pasti fakultas-fakultas favorit lah ya di kampus, kalau mahasiswa ini pasti tahu. Saya ngerasa nggak mungkin saya menang gitu. Akhirnya saya duduk aja kan,
ternyata peringkat 1 fakultas akuntansi, peringkat 2 fakultas farmasi. Saya udah nggak mungkin ngerasa saya menang gitu. Jadi saya nggak duduk aja sambil makan gitu kan, sambil ini. Tiba-tiba first winner from Social and Political Science Faculty, dan saya cuma diem. Saya cuma diem karena saya kayak nggak mungkin gitu kan. Tak lu tak, katanya bilang gitu kan. Tak lu tak. Apaan? Gue nggak bilang gitu kan. Iya lu tuh dipanggil. Saya kaget dong, terus saya nangis di situ, saya nangis. Saya maju ke depan. Terima kasih gitu kan. Coba kamu jelasin kenapa perasaan kamu sebagai juara 1 mahasiswa berprestasi Unpad, katanya gitu kan. Iya, betul. Tapi pakai bahasa Jepang bilangnya gitu. Nah, udah gitu saya jelaskan. Nah, kemudian setelah saya jelaskan pakai bahasa Jepang bahwa memang pada saat itu saya harusnya juga praktikum ke Bali, ya, tapi memang saya harus ada yang dikorbankan, gitu kan. Tapi saya lebih memilih di sini, dan alhamdulillah ternyata saya nggak sia-sia, bilang kayak gitu kan. Dan ternyata ya setelah saya selesai seleksi, kemudian karya tulis saya dipanggil untuk lomba di Rusia. Dan pada saat itu saya nggak ada bermaksud apa-apa. Saya cuma buat laporan selama 3 hari saya seleksi itu ke dosen yang kebijakan publik tadi, yang bilang kalau nggak ikut mata kuliah kebijakan publik ke Bali nilainya pasti E. Nilai itu. Iya, betul. Ya, saya nggak ada, mohon izin Ibu, izin Bu, saya Adipta, saya mahasiswa IPV SIP Unpad gitu kan. Mohon maaf, saya tidak bisa ikut praktikum ke Bali. Ini dikarenakan saya harus mengikuti seleksi mahasiswa berprestasi. Berikut ini laporannya Bu. Saya buat laporan selama 3 hari itu saya ngapain aja, apa aja yang ditanyakan. Izin Ibu ini, dan saya terima konsekuensinya. Saya dapat nilai E. Saya bilang gitu. Saya terima dengan ikhlas Bu, nggak apa-apa. Memang saya salah gitu. Saya nggak ikut. Iya. Nah, udah gitu saya kumpulin. Saya keluar dari ruangan. Seminggu apa 2 minggu kemudian nilainya keluar, dan ternyata nilai saya A gitu. Oh, bukan E, Bu. Bukan E tapi jadi A. Bahkan ada teman-teman saya yang protes, ngadep ke Bu Mudiati Rahmatunisa PhD. Beliau sekarang di Unpad, dosen juga. Bu, kok bisa Adipta kan nggak ikut praktikum ke Bali, kok dia bisa dapat A, katanya gitu. Terus beliau cuma menyampaikan gini, yang jadi dosen itu saya atau kamu, katanya gitu. Suka-suka saya dong ngasih Adipta nilainya berapa. Nah, kayak gitu. Jadi, ketika kita dihadapkan dalam suatu pilihan, Allah itu pasti akan memilihkan yang terbaik selama kita berusaha maksimal. Saya jujur, saya tidak tidur sampai jam 3 subuh untuk menghafalkan betul presentasi saya di luar kepala. Saya ulang-ulang terus di depan kaca, berkali-kali sampai saya hafal betul. Jadi presentasi itu saya kayak air mengalir aja ngomongnya gitu, karena udah berkali-kali saya ulang-ulang terus. Saya mikir, saya udah nggak ikut ke Bali, saya bakal dapat nilai E. Masa iya sih saya di Mawapres ini nggak maksimal kayak gitu. Begitupun ketika saya ikut lomba di Rusia. Saya berangkat ke Rusia. Di situ ada berbagai negara, ada Cina, ada Kazakhstan, Kyrgyzstan, Singapura, Korea, dan lain sebagainya. Di situ saya minder gitu loh. Saya minder, aduh, bisa nggak nih ya gitu kan? Bisa nggak nih saya melakukan yang terbaik untuk membawa nama Indonesia di Rusia? Nah, di situ saya percaya bahwa doa orang tua itu nomor 1 buat saya. Saya selalu sujud di kaki ibu saya minta sama mama dan papa. Mama, papa, mohon doanya. Tanpa orang tua saya nggak ada apa-apanya. Tanpa orang tua saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Walaupun saya berusaha semaksimal mungkin, doa orang tua itu number 1 for me. Dan ketika saya berangkat ke sana, saya pun sama melakukan struggle a lot for that gitu kan. Saya hafalkan betul presentasi saya, Academic Mobility in Higher Education. Dan saya nggak pernah menyangka saya bisa jadi juara 1 di Rusia. Itu suatu hal yang saya nggak pernah sangka gitu. Nah, itu orang yang sukses itu orang cuma lihat, oh iya ya, oh dia bisa juara ya, tapi mereka nggak tahu kalau saya tuh babak belur gitu loh.
untuk bisa Berdarah-darah mendapatkan Perjuangan, Bu, ya. berdarah-darah, ibaratnya berdarah-darah. Mereka nggak tahu, mereka cuma paling kalau misalnya saya cerita ini ada yang julid, mungkin ada sebagian bilang, alah biasa aja, cuma Iya. gitu doang juga, Mereka nggak sombong merasakan. amat, kayak gitu ya. Benar-benar, Bu. Mereka nggak merasakan prosesnya. Siap, Ibu. Wow, sangat Gitu. inspirasi sekali ya. Thank you. Oke, silahkan ada pertanyaan atau gimana? Wow, saya mau ini sedikit ya menanggapi ya. Jadi benar-benar perjuangan ibu itu benar-benar ya mungkin beberapa orang mungkin yang nggak ada minat buat melakukan itu pasti bakalan ngomong apaan sih, biasa aja sih. Tapi I can feel it because I ever in this position. Ya, jadi benar-benar apalagi pas kita mendapatkan sebuah penghargaan juara 1 disebutin apa semua itu kita terharu banget pada momen itu. Benar nggak, Bu, ya? Ya, tapi Betul, terbayarkan hasil kita, persiapan kita sebelum melakukan sesuatu. Dan benar kata Ibu, kata orang tua, doa orang tua itu merupakan berkah buat kita, gitu loh. Jadi semua restu orang tua akan melancarkan semua perjalanan anak-anaknya. Itu, dan saya sangat percaya akan hal itu, Bu. Dan saya pernah berada pada posisi itu. Wow, luar biasa sekali. Gimana, Bang Ardiles? Tanggapan Kayaknya Bang Ardiles? ada yang mau bertanya dari The X20. Oh, ada polisi live, boleh bertanya. Boleh banget. Jadi kalaupun ada pertanyaan langsung aja ditulis pertanyaannya, nanti kita akan bahas dan kita akan jawab kalau bisa dijawab. Oke, jadi kita ini lagi ya, kita alihkan lagi ya, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari para viewers mungkin malam hari ini. Sapa dulu semua para viewers. Oke, Mem, saya punya teman nih namanya Ismail Abdullah. Mungkin Mem bisa sapa dalam bahasa Inggris. Ismail ini merupakan dia dari Arab, Bu. Hai, orang Arab asli nih? Arab asli. Iya. Dia di sekarang stay. Can you speak Indonesian language? Hello, Mail, can you hear us? Dia orangnya pemalu, Mem, mungkin. Ya, Mail. Welcome. Mail, prepare your question, Mail. Oke, kemudian ada ini nih, presenter CNBC ya, CNBC yang merupakan di bidang keuangan. Ada Mas Elmo juga, Bu. Silakan disapa, Bu. Halo, Mas Elmo. Halo, ya. Oh, ada Mas Elmo ya? Dan ada Waduh, juga gabung. Oke, dan semua para viewers selamat malam semuanya ya. Jadi yang nontonnya malah artis-artis nontonin kita, jadi bukan kita nontonin artis ya. Oh, bukan ya. Wow. Orang luar biasa semua ya. Oke. Dan adik-adik Coba semua. Mas, itu ada pertanyaan dari Tio, coba dibacain. Oke, silakan, ada yang bertanya. Mana ya? Saya nggak bisa lihat, Bang. Mohon izin, Bang. Bisa bacakan, Bang, izin. Saya nggak bisa ini ngelihat komen di sini. Iya, sama di sini juga agak. Bagaimana prosedur kita melapor kejahatan secara darurat bila itu terjadi dalam keadaan yang tidak terduga dan cepat. Oke, Gimana, jadi Ibu bisa menanggapinya, Ibu? Bisa menanggapi mungkin Ibu yang orang ex dari ini juga Intel kan mungkin bisa ngasih ini untuk viewers kita ya. Kita opening untuk semua pertanyaan, Ya, kita opening. semua pertanyaan boleh kita open. Oke. Silakan, Bu. Sebelumnya mohon izin dulu, di sini hujan besar, hujan deras di sini. Jadi semuanya ya, Mas Akhir. Saya orang Subang asli loh ini, jangan salah. Subangnya di paling mana ya, Tok? Waduh, pakai bahasa apa ini? Bahasa apa? Mungkin sinyalnya kurang bagus, Bang Sahir. Iya, Bang Sahir. Oh, Ibu orang Subang. Aduh, Abdi di di Subang, CRN, di Ibu. Coklat. Abdi di CRN. Ibu Mana, paling Pak? mana, Ibu? Di Coklat tadi mah. Di sininya hujan. Hujan di sini Oh, hujan besar. iya, Hujan deras hujan di besar sini. ya. Jadi sinyalnya Oke, jadi- jelek. Di sini jadi hujan penerimaan deras. kurangin ya. Di sini hujan. Oke, iya, oke, Bang, paham, Bang. Oke, Bu Adipta mungkin bisa menjawab ini tadi pertanyaan dari viewers Terima kita ya. kasih atas pertanyaannya yang Aduh, bagus di sekali. Soklat gila. Luar biasa, saya bangga. Iya, lagi sinyalnya jadi kurang ini deh kayaknya ke sana. Jadi kalau misalnya memang ada dalam suatu keadaan terdesak ya, kemudian
apa melapor itu harus wajib melapor kepada pihak kepolisian dan bisa melaporkan ke polsek terdekat. Memang kalau misalnya saya sih lebih baik ketika kita tinggal di suatu daerah itu kita harus juga mengenal nomor-nomor kontak orang polsek terdekat di situ. Jadi misalnya in case kita ada permasalahan atau enggak ada apa-apa yang memang urgent, kita langsung bisa punya nomor kontak polisi terdekat di situ. Ya, jadi dimanapun rekan-rekan berada, jangan takut untuk bertemu dengan polisi ataupun memiliki teman polisi. Jadi ketika in case kalau memang ada di saat terdesak butuh, ini kan kita misalnya punya tetangga yang polisi, kalau kita nggak kenalan, kita nggak open kan nggak bisa suddenly kita minta tolong gitu aja gitu. Jadi perlu juga punya nomor kontak polsek terdekat apabila ada suatu tindakan kriminal ataupun apapun yang terjadi yang butuh pertolongan pihak kepolisian begitu. Oke Bu, terjawab sudah ya. Ada pertanyaan lagi Bu, izin Pak bertanya, saya sangat penasaran dengan rekam jejak Ibu Adipta. Wow, bagaimanakah perjalanan Ibu? Perjalanan hidup apa perjalanan apa ini? Perjalanan apa nih? Perjalanan kalau pernah. Oh, ini sinyalnya kurang bagus atau seperti apa ya? Gimana? Sinyalnya kurang. Iya, sinyal agak sedikit susah sinyalnya tadi. Perjalanan hingga bisa sampai masuk dalam maksudnya masuk diterima sebagai anggota Polri mungkin Bu. Mungkin maksudnya gitu. Rekam jejak ini maksudnya rekam jejak yang seperti apa? Mungkin dari sekolah mungkin. Perjalanan ya, mungkin lebih ke perjalanan. Ada ide ada ide masuk ke dari sebenarnya kan Ibu sudah berprestasi di kepolisian. Gak selain kenapa di kepolisian seperti itu? Menjadi polisi mungkin ya. Terima kasih atas kayaknya Oh, selamat, mohon izin juga. Ini suami saya lagi nonton. Oh, siap. Betul, suami saya lagi sekolah. Dia salah satu motivator mohon izin, saya. Komandan, mohon izin. Nomor satu. Wow, mohon maaf, izin Komandan. Iya, jadi he inspired me a lot juga. Beliau Mohon juga izin, sama. Komandan ya, mohon izin. Sama seperti saya. Jadi saya juga sangat termotivasi. Ya, ada yang bilang jodoh itu adalah cerminan diri kita, dan saya merasa seperti itu. Jadi ketika saya juga sekarang lagi sekolah gitu kan, saya sekarang lagi S3 di Brawijaya, dan suami saya juga orangnya suka sekolah juga. Jadi kita sama-sama saling support. Gitu. Kebetulan sekarang suami saya lagi sekolah di Jogja, seorang pilot ya, lulusan akademi militer. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya prosesnya seperti apa? Jadi selesai lulus S1 itu saya juga nggak pernah menyangka. Jadi ketika saya lulus dengan IPK cum laude dan saya juga juara tingkat internasional di Rusia, tapi saya nyari kerjaan susah banget. Saya daftar job fair sana sini, boro-boro lah ikutan seleksinya, dipanggil aja enggak. Job fair di mana, masukin lamaran, nggak ada yang manggil. Jujur saya juga aneh gitu, entah kenapa seperti itu. Tapi karena pada saat S1 itu saya nyambi jadi MC bahasa Jepang. Kalau perusahaan Jepang itu lagi grand opening atau apa, nah si presiden direkturnya bilang katanya, "Anata no nihongo wa joju desu ne. Mosotsugu shara watashi no kaisa ni hatarete kudasai," katanya. Bahasa Jepang kamu lancar ya, kalau kamu lulus, misalnya kamu butuh pekerjaan, kamu bisa kontak saya di nomor ini begitu. Dan karena hopeless, karena saya juga nganggur 3 bulan gitu kan, akhirnya saya telepon lah gitu. Saya kerja di perusahaan Jepang itu sebagai penerjemah bahasa Jepang presiden direktur. Dan selama sekitar 6 bulan, tiba-tiba mama saya bilang kalau ada seleksi
Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Untuk S1 jurusan ilmu pemerintahan FISIP itu ada. Dan anehnya tuh cuman buka tahun itu doang, setelah itu nggak buka lagi sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Iya, dan udah gitu saya bilang, saya banyak alasan lah karena saya nggak mau waktu itu jadi polisi kan. Saya bilang mata saya -3, saya bilang saya nggak bisa berenang, saya bilang badan saya waktu itu gemuk, berat badan saya 70 sekian lah gitu. Tapi orang tua saya pengen, kakak coba aja dulu, kakak coba lakukan yang terbaik. Mama yakin kamu bisa, katanya gitu. Mama pengen kakak jadi polisi, bilangnya gitu. Dan akhirnya saya lasik, mata saya dioperasi lasik. Kemudian saya lari terus setiap hari, berenang terus. Tapi finally saya memang nggak bisa berenang. Dan akhirnya juga pada saat ujian saya nggak bisa berenang gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu adalah kekuatan pikiran kita. Saya sampai sekarang memang tidak bisa berenang, tapi saya ketika saya di Senayan, seleksi tingkat pusat itu berenang, dan parahnya tuh di tengah-tengah itu yang pakai apa sih itu? Tali itu loh, di tengah-tengah kolam renang itu. Pakai tali gitu. Jadi dalamnya itu 3 meter ke bawah. Buru-buru 3 meter, 1 meter yang nempel aja saya nggak bisa berenang gitu loh. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Akhirnya saya berenang memaksakan diri saya, yang penting saya nyampe ke ujung. Saya merasa itu ada orang tua saya di ujung sana yang harus saya selamatkan. Jadi saya struggle a lot, saya berenang semaksimal mungkin sampai akhirnya saya nyampe ke finish, walaupun saya paling lama. Walaupun saya paling lama renangnya. Tapi di situ strateginya ketika saya merasa saya lemah di satu bidang, saya harus tingkatkan di bidang yang lain. Gitu. Jadi saya tingkatkan di larinya. Saya lari, kaki saya nggak bisa lagi gitu kan lari, tapi saya memaksakan diri. Gimana caranya saya harus lari? Misalnya saya cuma mampu 7 gitu, saya paksakan jadi 9. Sambil nangis, saya lari sambil nangis, saya paksa terus saya untuk lari. Karena saya rasa saya ada kelemahan di renang, saya harus tingkatkan di yang lain. Dan akhirnya Betul. cuman diterima 1 orang jurusan saya itu se-Indonesia. Dan itu kayak nggak lihat laki-laki perempuan gitu loh. Jadi semua di rankingnya sama. Dan akhirnya ya alhamdulillah saya di peringkat 1 dan akhirnya saya keterima gitu. Dan itu strateginya. Dan ketika sudah selesai strateginya, ketika kita merasa lemah di satu bidang, kita harus tingkatkan di bidang yang lain. Dan ketika di ranking total itu akhirnya kan bisa peringkat 1 gitu. Betul Bu. Wow, sangat inspirasi sekali. Banyak sekali pertanyaan tadi Bu. Cuma saya nggak bisa baca karena terlalu cepat. Satu pertanyaan yang mewakili mungkin yang lainnya adalah apakah perbedaan polisi di Indonesia dengan polisi di Jepang? Karena Ibu kan lama di Jepang. Apa perbedaannya Bu? Boleh silakan. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kalau kebetulan terakhir itu saya ke Jepang itu 2019, itu posisinya juga saya sudah sebagai polisi di berangkat ke sana pam pemilu. Nah di sana saya lihat mereka itu berbeda ya, berbedanya gini dari segi pakaian. Mereka pakaiannya nggak kayak kita yang pakai pakaian yang ngepres gitu kan, kadang kan polisi tuh biar kelihatan gimana gitu kan, mereka pakaiannya nggak ngepres banget. Terus juga mereka bahkan naik sepeda keliling gitu untuk mengamankan itu naik sepeda. Tapi ketika saya masuk ke dalam polseknya, kebetulan saya ke ke wilayah di Tokyo, di Polres deh, saya di Polres di Tokyo, di Meguro. Nah kemudian di sana itu sistemnya tuh semuanya berbasis IT. Jadi di setiap pengkolan manapun semuanya ada CCTV. Yang ketika diklik saja itu langsung kelihatan dengan jelas. Jadi di sana sistem IT-nya sangat luar biasa. Jadi tidak perlu harus ada polisi yang
Berjaga-jaga sering tuh ya. mobile dan lain sebagainya, dan tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan yang ada di negara mereka itu sangat tinggi. Bahkan saya ketika 1 tahun di Jepang itu saya pernah hilang handphonenya dibalikin. Wow. Kayaknya kalau di Indonesia itu kemungkinannya sangat kecil ya, 30% gitu. ya Bu ya. Iya, 30% dibalikin juga. dibalikin lagi. Dan itu kenyataan dan terjadi gitu, dan itu yang memang saya salut sama mereka, sama orang-orang Jepang di sana, dan mereka sangat mencintai bahasa Jepang. Jadi ketika saya di sana, kalau saya pakai bahasa Inggris mereka marah. Nah, di sini Nihon Nikita desu ka, katanya. Kamu apa tujuannya datang ke Jepang gitu kan? Betul Bu. Dan kalau emang cuman pakai bahasa Inggris terus gitu, akhirnya mau nggak mau saya terpaksa memaksa diri saya untuk bisa bahasa Jepang gitu. Wow, maka dari itu bahasa Jepang Ibu di atas rata-rata ya. Seperti Nggak juga asli sini, native saya juga speaker. masih belajar. Benar, tapi semangat. kami melihat Ibu ini seperti native speaker orang asli Jepang gitu. Jadi itu yang membuat kami wow gitu. Jarang loh ada Terima kasih. wanita yang bisa berbicara bahasa Jepang dengan lancar, sangat lancar bahkan. Benar Terima nggak, kasih, Bang? terima kasih. Arigato gozaimasu. Gimana Mas Imran, ada pertanyaan? Banyak sekali. Ini nggak dengar suaranya. Halo, yang dari Subang ini. Cita-cita saya pengen ke Jepang dari dulu. Itu ada. Oh, semoga terwujud ya untuk senior Semoga terwujud. Kang Cucu ini senior dari Lampung. Dulu satu kantor bersama saya. Halo. Ini Jepang, kelihatan nggak, Ibu? Iya, Kelihatan. Ya Mas, kelihatan Mas. Mungkin sinyalnya bahkan tadi ada yang menyarankan kepada kita seandainya kisah Ibu Adipta ini dibuat menjadi biografi, itu akan sangat luar biasa. Wow. Aduh, terima kasih. Terima kasih sampai apa ya, terharu ya. Dari Arifah tadi ada bertanya, tapi bertanyanya bagaimana sih kiat-kiat ketika kita lagi down, Bu? Ada nggak sih kiat-kiat khususnya? Oh iya. Pasti kan ada naik turunnya. Terutama ketika saat ini ya, saya sedang jadi mahasiswa S3, kemudian juga saya juga bekerja, saya juga sebagai ibu rumah tangga, saya juga sebagai istri, sebagai ibu dari anak saya, itu tidak mudah. Ada timingnya ketika saya ngedown, ada down. Tapi tapi ketika itu, yang pertama memang paling penting itu kita kalau memang pada saat itu kita berdoa, kita memang ikhlas gitu kan, pasrah sama Allah, dan memang kalau saya pribadi sih saya selalu termotivasi dan selalu sharing sama kalau sama suami saya gitu. Kalau saya pribadi, saya punya ada masalah apa, saya sharing, dan itu mungkin teman-teman kalau yang memang belum bisa sharing ke temennya gitu. Jadi jangan ketika down jangan dipendam sendiri. Jadi ketika itu kita nanti akan dapat motivasi gitu. Misalnya ketika saya merasa saya udah capek nih ngerjain disertasi S3 saya gitu kan. Terus suami saya memotivasi, Bunda pasti bisa. Dan itu menjadi suatu motivasi yang sangat penting untuk saya. Ketika saya down itu, motivasi dari orang terdekat kita itu sangat penting. Dan ketika kita down, kita jangan lihat ke atas, kita lihatnya juga ke bawah, bahwa masih banyak orang yang memiliki masalah yang lebih besar daripada kita. Jadi kenapa kita harus mengeluh? Kita harus bersyukur. Mungkin ada orang yang memang merasa kok saya cuman gini aja ya, kok saya masih belum begitu ya, kok orang lain udah begini ya. Jadi membandingkan dengan orang lain jangan. Kita itu sukses di bidang kita masing-masing. Mungkin ada yang berpikir kok bisa sih S3 gitu kan. Menurut saya orang yang lulus S3 itu bukan berarti sukses. Kesuksesan orang tuh beda-beda. Mereka punya definisi sukses masing-masing. Kalau menurut saya, kenapa saya ngambil beasiswa Eka Cipta Foundation itu apply untuk itu, karena memang
kebetulan ibu saya juga dosen, mama saya dosen, dan mama saya tuh sangat ingin punya anak yang jadi dokter gitu. Jadi di situ saya berpikir gitu kan, saya berpikir gimana caranya ya dengan biaya satu semesternya 25 juta, satu semesternya itu 4 bulan gitu. Itu kan lumayan besar kalau buat saya biaya segitu lumayan besar. Tapi ternyata ketika saya berdoa, setiap sholat, ya Allah, saya ingin membahagiakan ibu saya ingin sekolah S3, saya ingin bisa jadi dokter, dan ternyata tiba-tiba WA ada masuklah di situ, celing, seleksi penerimaan beasiswa gitu kan. Terus persyaratan pangkat dari Bintara sampai Kombes juga boleh itu kan. Dipilih 10 orang se-Indonesia gitu. Di situ sih saya merasa pesimis, 10 orang se-Indonesia dari pangkat Bintara sampai Kombes diambil cuma 10, nggak lihat cewek cowok gitu kan. Tapi kan saya kan bisa daftar. Saya kan memenuhi persyaratan. Akhirnya saya daftar. Tapi saya izin dulu ke suami, dan suami saya kebetulan mengizinkan, alhamdulillah, mensupport gitu. Akhirnya saya daftar dan saya lakukan yang terbaik di situ. Kebetulan yang seleksi saya Pak Badrudin Haiti di final testnya itu. Dan saya nggak pernah menyangka kalau saya bisa lulus beasiswa itu. Dan ketika lulus beasiswa ternyata nggak harus orang yang banyak uang kok gitu kalau mau jadi lulusan S3. Kalau kita berjuang, kita semangat, kita mau belajar, pasti bisa. Nothing is impossible. Kalau dulu dan saya punya quotes itu, you can if you think you can. Jika kita berpikir kita bisa, kita pasti bisa. Itu yang selalu saya doktrin ke diri saya sendiri. Gitu. Siap, Ibu. Wow. Ini wow ini sampai bukan 2-3 kali lagi ya. Arzam, Wow. Siap. Gimana, Bang? Biasa sekali. Wow, Mojang Subang ini Ibu. Kita sama-sama dari Subang ya Bu ya. Wow, luar biasa sekali ini Ibu. Wow, di Subang ya. Iya, betul sekali, sangat betul. Ibu semangat jadi Kapolres Subang ya, ditunggu. Amin. Mungkin Mas Imran ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, karena dari tadi kayaknya buffer terus ya, sinyalnya tidak mendukung sekali nampaknya. Jadi mungkin hujan. Mungkin untuk besok. Apa masih Bang? Halo? Mungkin besok Bang Imran kalau mau live harus beli sinyal dulu kali ya. Saya udah pakai 2 sinyal loh, udah pakai laptop juga. Tapi mungkin gangguan masing-masing ya. Oke. Jadi banyak sekali rekan-rekan kita ini sangat terharu. Itu ada adik saya, Bu. Motivator sebenarnya, Bu ya. Biar ada wawasan gitu, wawasan. Oke, Mas Imran, ada yang mau disampaikan? Bungsu, halo? Bungsu Imran. Jadi Imran ini kita panggil. Gimana penerimaannya, Bang? Sinyal saya kurang bagus, mohon izin. Ya. Oke, siap. Salam dari Paskas. Prajurit Batalion 462 Paskas AU dari Pekanbaru. Salam, ini adik saya, Bu. Ini adik kandung saya Pas. Dia di Angkatan Udara, TNI. Ibu ini ada Ersana, katanya teman Ibu Adipta waktu di SMA. Oh, SMA mana Ibu? SMA 1 Karawang. Oh, Karawang, dikira SMA 1 Subang. Udah kaget tuh. Tumpang lahir aja di Subang. Jadi tadi juga ada adiknya Ibu, Mbak Fitri ya, apa ya tadi? Beliau menyatakan bahwasanya Bu Adipta ini adalah sosok inspirasi. Sosok inspirasinya. Iya, wow. Jadi banyak sekali rekan-rekan di sini yang sangat dokter. Oh iya, siap. Iya, sehat selalu ya, Bu Mil. Mudah-mudahan lancar. Siap, Ibu. Sehat selalu ya, semoga lancar Ibu. Lahirannya. Mungkin Imran, ada yang mau disampaikan? Iya, Imran. Jangan ketawa-tawa mulu Imran ngomong. Iya, mohon maaf ya. Saya dari tadi udah banyak gunakan devices, sinyal, tapi memang gedungnya yang agak susah. Oke. Intinya, Intinya, jangan nyalain gedung. Intinya, silakan. Sangat
terinspirasi sangat Bu Adipta, dan saya pun berharap semoga mendapatkan istri yang seperti sosoknya seperti Ibu Adipta sendiri. Amin. Amin. Mungkin conclusion ya, kita masuk ke conclusion ya, mungkin saran pesan dari Bu Adipta. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman yang banyak sekali pertanyaan tadi, kami tidak bisa merespon dan karena pertanyaan berjalan dengan sangat cepat, kemudian ada sedikit gangguan, jadi mungkin kita akan bahas di next episode selanjutnya. Oke, mungkin bisa petuah dari Bu Adipta, saran pesan ya buat. Terima kasih banyak atas undangannya untuk mungkin gabung di Talking Santai. Ya, pesannya itu kalau misalnya kita sebagai manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya. Kita harus harus bisa juga do good and be good. Kita harus melakukan hal-hal yang baik dan do good and be good. Jadi ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Seriusan niat saya di sini tidak ada maksud untuk menyombongkan diri, saya hanya ingin memotivasi dan itu merupakan niat baik saya. Semoga tanggapan dari teman-teman semua pun baik, jangan sampai mengira saya show off atau apa, saya tidak ada maksud seperti itu. Saya bermaksud untuk memotivasi, kita saling memotivasi, dan ketika kita dalam suatu kondisi apapun, we have to survive. Kita yakin kalau kita bisa. Kita harus hadapi apapun permasalahannya, jangan kita merasa down. Dan ketika memang kita ada di tahapan down itu, kita harus bisa survive dan kita harus terus maju. Keep moving forward. Gitu. Terima kasih banyak Talking Santai pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih kepada semua yang sudah komentar, semua yang sudah gabung. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kita semua dijauhkan dari virus corona, kita semua diberikan kesuksesan dan kelancaran, dan stay positif, dan kita juga harus berpikiran positif, jangan banyak pikiran-pikiran negatif. Pikiran kita harus positif. Gitu. Terakhir, menggunakan bahasa Jepang untuk menutup. Rusia dulu. Rusia bisa nggak sih? Saya kalau ke Rusia itu lomba dan saya pakai bahasa Inggris di sana, Mas. Bahasa Jepang aja. Bahasa Jepang aja, Bu. Tapi saya juga ada request ya, ketika saya ngomong bahasa Jepang, conclusion saya minta Mas Adiles pakai bahasa Mandarinnya. Ya, atau misalnya Mas Ahir atau Imron pakai bahasa Inggris, it's okay, fine. Jadi kita sebagai polisi juga harus international minded. Kita jangan cuman bisa satu bahasa, kalau bisa berbagai bahasa. Dan kalau bahasa Inggris itu, kalau menurut saya saat ini adalah suatu keharusan, kita harus bisa bahasa Inggris gitu. In globalization era like this. Ya, jadi sedikit saya akan conclusion pakai bahasa Jepang. Saya mau ngajarin dulu satu aja. Kalau bahasa Jepangnya selamat malam apa ya? Konbawa. Konbawa. Hai. Minasan konbanwa. O genki desu ka? Apa kabarnya? Minasan karada ni kyotsukete kudasai ne. Teman-teman jaga kesehatan. Gambatte kudasai. Semangat. Dan minasan dekinai koto ga nai. Dekinai koto ga nai. The impossible is nothing. Jadi lakukan yang terbaik. Tidak ada kata tidak mungkin selama kita berusaha. Semangat. Gambatte kudasai. Gambatte kudasai. Coba Bang Imran menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ini nggak denger dia. Suaranya putus-putus. Iya, putus-putus. Mohon maaf, emang putus-putus suaranya. Putus-putus. Emang putus-putus. Ardiles saja tutup. Emang putus-putus. Putus-putus. Lagi putus-putus kita. 非常感谢我的领导，今天晚上这么好厉害，你的日本话这么很好。然后呢，我们都很高兴，因为你可以来在这里啊，谢谢，加油吧！ Terima kasih banyak, intinya kayak gitu. Oke, semuanya, Bang Sahir cukup, Bang Imran cukup. Coba, Mas Sahir ada pakai bahasa apa gitu? Sunda. Kaditu, Sunda, Sabios. Iya, halo.
Halo? Kedengeran saya Oh, ngomong. sinyalnya, sinyal. Putus, iya. Putus. Halo? Pakai bahasa Sunda, Bang, bisa, Bang? Pakai bahasa Sunda coba. Oh, bahasa Bang Sunda. Syahir Sunda. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bahasa Sunda apa gimana? Penutupan. Apa? Penutupan. Penutupan dan ucapan terima kasih kepada Oh, Miss Dipta. hatur nuhun kanggo Ibu Diptanya. Hatur nuhun pisan. Sawang sona. Hatur nuhun ieu ilmu kanggo sadayana. Kanggo penonton, kanggo abdi, kanggo sedayananya. Hatur nuhun pisan. Ibu. Sawang sona. Abdi ngering bingah. Bahasa Arab. Ahlan wa sahlan. Nofrin aman bisa dengar? Kita tutup. Fred, Imran. Tutup. Kayaknya Sinyalnya lagi. Sorry, ya, mungkin saran besok beli sinyal ya. Mungkin biar nggak ada masalah di sinyal. Boleh nanti saya kasih sinyalnya. Siap. Terima kasih Ibu Komandan, petua-petuanya, narasumber. Sangat bermanfaat, semoga menginspirasi buat teman-teman, adik-adik, rekan-rekan, dan para viewer di sini. Saksikan terus Talking Santai. Oke? Terima kasih Ibu. Terima kasih ya. Sama-sama. Arigato. Arigato gozaimasu. Hormat dulu dong sama komandan. Terima kasih Ibu. Hormat dulu. Ya. Irman hormat Irman. Imran hormat yang Iya, Bu, terima kasih. Nah, gitu. Sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Cai Cien.